Oke, saya sedang di warung Kemarang. Kemarin 9 Maret 2022 adalah Hari Musik Nasional. Pada Hari Musik Nasional kemarin, saya dengan tim Topat, Komunitas Osing Pelestari Adat, melaunching sebuah inovasi atau sebuah improvement daripada alat musik. Namanya adalah angklung osing kromatik. Kami beri nama angklung osing kromatis seperti ini. Nah, setelah launching dan banyak keluar berita-berita di media, pada banyak yang nanya, apa sih kelebihan angklung kromatis atau apa dibandingkan dengan angklung tradisional. Pada kesempatan ini saya akan berikan penjelasan apa kelebihan angklung osing kromatis dengan angklung osing konvensional yang lama. Stay tune. Ini adalah angklung osing, saya bilang angklung osing konvensional, tradisional, yang saat ini banyak dipakai di Banyuwangi. Apa angklung osing tradisional konvensional ini? Adalah sebuah angklung bambu, angklung bumbung. Ini namanya adalah angklung bambu, dibuat bumbung, bentuknya seperti ini. Nah, nada yang ada di angklung osing ini adalah selendro. Selendro itu hanya 5 nada, do re mi sol la dalam satu oktav. Do re mi sol la sol di re do la sol mi. Jadi hanya do re mi sol la dalam satu oktav. Do re mi sol la do la sol. Jadi kalau la dengan la hanya selisih 4, 2, 3, 4 sama-sama la. Jadi angklung konvensional osing tradisional itu adalah pentatonik, 5 nada, pentatonik. Dan selendro itu do re mi sol la, tidak ada fa dan tidak ada si. Oke. Selain itu, angklung konvensional osing ini nada dasarnya do sama dengan e. La, do. Ini e ini. Do. Ini e. Kalau kita ambil keyboard atau gitar, ini e. La-nya di C crash minor. La-nya di C crash minor. Ini E, ini F crash, F crash, E, C crash. Jadi angklung osing konvensional ini memiliki nada dasar do sama dengan E, atau orang bilang la sama dengan C crash minor, dan tangga nadanya adalah pentatonik, hanya 5 nada, do re mi sol la, tidak ada fa dan tidak ada si. Nah, apa kesulitannya? Kesulitannya pada ketika kita menggunakan angklung tradisional ini, tidak bisa ganti nada. Misalnya seorang penyanyi yang C crash terlalu tinggi, ada seorang penyanyi yang suaranya rendah, alto misalnya, dia nggak bisa main la-nya di C crash. Apalagi lagu-lagu sekarang sudah banyak yang range-nya itu tinggi, ada yang sampai nada lebih tinggi dari ini, ada juga yang lebih rendah dari ini, ada juga. Jadi range penyanyi itu beda-beda, kekuatan suara penyanyi itu beda-beda. Ketika memainkan lagu osing menggunakan angklung osing tradisional, penyanyi harus menyesuaikan kepada alat musik, bukan alat musik yang menyesuaikan kepada penyanyi. Jadi banyak yang lagu-lagu sekarang penyanyi nggak bisa menyesuaikan dengan do sama dengan E ini. Itu satu permasalahan.
permasalahan yang kedua adalah ternyata lagu-lagu Banyuwangi itu berkembang tidak hanya slendro, tidak hanya do re mi sol la, tetapi sudah banyak lagu-lagu Banyuwangi, contoh lagunya Demi, Kanggo Riko, Kelangan, dan lagu-lagu baru seperti Ngelabur Langit, Tau Tatu, dan sebagainya. Itu ada nada fa, ada nada si. Kalau ada nada fa dan si, angklung tradisional tidak bisa mengikutinya. Bisa, tetapi kadang dipaksa, waktunya bunyi, waktu bunyinya si harus nggak bisa, diplesetkan ke sol. Mi re mi do re si la sol la do la fa, nggak bisa. Mi re do re mi, jadi tidak bisa. Jadi angklung tradisional tidak memiliki nada fa dan nada si. Itu kesulitan yang kedua. Sehingga musisi-musisi seperti Demi, ada banyak lagi pemain musisi sekarang menciptakan lagu yang ada fa dan si-nya tidak bisa diikuti oleh angklung tradisional. Jadi ada dua masalah. Yang pertama adalah nada dasar. Tentang nada dasar, tidak semua penyanyi itu memiliki range seperti angklung tradisional ini, karena hanya di C crash minor, setelahnya C crash minor. Yang kedua adalah lagu-lagu Banyuwangi sekarang tidak hanya selindro, ada nilai, ada yang fa, ada yang si, notnya itu sudah, bahkan ada sol naik setengah gitu, sehingga angklung tradisional tidak mampu mengikuti perkembangan tersebut. Sekarang, apa kelebihannya angklung kromatis dan apa kekurangannya dan tantangannya ke depan? Stay tune. Sekarang saya ingin menunjukkan sebuah inovasi angklung kromatik. Kami beri nama angklung kromatik, angklung osing kromatik, karena ini tetap angklung osing. Tetap angklung osing, artinya timbrenya tetap angklung osing, tetapi memiliki nada kromatik. Nada kromatik itu adalah satu oktav memiliki 12 nada. Jadi tidak hanya diatonik, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Satu oktav tidak hanya kromatik, tidak hanya memiliki nada diatonik yang 7, tetapi satu oktav ada 12. Do, di, re, mi, fa, si, sol, se, la, le, si, do. Jadi satu oktav memiliki 12 nada. Tujuannya adalah untuk mengatasi kelemahan-kelemahan angklung tradisional yang tadi saya sampaikan. Ada dua kesulitan. Yang pertama adalah nada dasarnya tidak bisa berubah dari do sama dengan e. Yang kedua adalah tidak hanya selendro, tetapi semua nada. Saya coba mainkan lagunya Demi, Kelangan misalnya, mi re mi do re si la sol la. Jadi nada fa dan nada si bisa dimainkan. Oke, seandainya ada penyanyi, saya kerendahan di A minor, saya mau do sama dengan F di D minor, bisa. Ini la-nya di sini. Kalau do sama dengan F, la-nya di D.
bisa do sama dengan C, bisa do sama dengan F, jadi bisa merubah nada dasarnya. Jadi bukan sekedar do re mi fa sol la si do lengkap, tetapi nada dasarnya bisa di mana-mana. Itulah kelebihan angklung osing kromatik yang baru kita luncurkan pada Hari Musik tanggal 9 Maret yang lalu. Tantangannya bagaimana terhadap suatu inovasi ini? Stay tune berikutnya. Tantangan yang sekarang menjadi suatu kelemahan pada angklung kromatis. Yang pertama adalah struktur ancaknya. Orang Banyuwangi bilang ancak. Kalau saya bahasa Indonesia adalah apa namanya, strukturnya atau kerangkanya. Jadi struktur kerangkanya ini masih belum praktis. Nanti harus ada pengembangan berikutnya sehingga mainkannya tidak terlalu jauh. Ini prototipe yang pertama. Jadi masih agak susah, sehingga tidak kurang lincah. Jadi tantangan pertama adalah bagaimana membuat suatu kerangka yang lebih simpel sehingga cara pindah-pindahnya dari nada yang kalau piano itu ini yang ebony, ini ivory, yang hitam itu ivory, ini ebony-nya yang putih. Kalau di piano ebony, ini ivory-nya, ivory yang hitam, ebony-nya yang putih. Nah, bagaimana cara memainkan antara ebony dengan ivory-nya ini supaya lebih gampang, lebih lincah. Jadi agak susah. Jadi agak susah dalam pindah dari atas ke bawah. Namun demikian kalau dilatih bisa. Jadi kemarin saya latih pegawai seniman di Warung Kemarang ini, baru saya latih, ternyata sebentar aja bisa main do sama dengan C, do sama dengan F, do sama dengan G, itu bisa. Nah, tantangan kedua, kebanyakan seniman Banyuwangi itu sudah terbiasa dengan pentatonik, jaraknya 4. Kalau dos ke do, kalau yang ini kromatik ini jaraknya itu 6, do 2, 3, 4, 5, 6. Jaraknya 6. Dari nada rendah ke nada tinggi itu jaraknya 6. Yang sudah terbiasa dengan pentatonik jaraknya hanya 4. Jadi perlu tantangan kedua, perlu pelatihan, perlu tutorial untuk angklung kromatik ini sehingga nanti disosialisasikan kepada seniman-seniman di Banyuwangi sehingga pemain seniman Banyuwangi itu bisa mainkan dengan mudah. Ada tutorial dan ada sosialisasi kepada seniman, terutama yang pemain-pemain seniman yang sudah biasa memainkan piano itu akan bisa dengan mudah menyesuaikan dengan angklung osing kromatis ini. Demikianlah inovasi yang kami coba buat, sebuah angklung osing kromatis yang sudah kita luncurkan kemarin pada peringatan Hari Musik Nasional. Setelah ini kami akan mencoba membuat desain yang lebih praktis, desainnya lebih kuat, lebih gampang memainkan, dan lebih estetikanya lebih bagus. Dan setelah itu kami akan produksi. Setelah produksi, sosialisasi kepada seniman dan
pelatihan permainan, sehingga musik Banyuwangi tidak dibilang musik yang kaku, di mana penyanyi harus mengikuti nada dasarnya atau angklung harus diganti-ganti wilayahnya kalau mengikuti nada dasar tertentu. Namun sudah angklung dengan memiliki angklung romantis, osing ini akan mampu mengiringi lagu dengan nada dasar apapun, lagu dengan tangga nada apapun, bahkan tidak hanya pop, blues, jazz pun mampu dimainkan oleh ini. Demikian inovasi kami. Mudah-mudahan teman-teman yang menanyakan di grup WhatsApp maupun di Facebook bisa terjawab dengan ulasan angklung osing kromatik ini. Salam sehat dari Guswo. Standar internasional. Sing, sing, sing.